Kemarin Sabtu ketika kita penyembahan kemarin, itu luar biasa. Nah, itulah tujuannya pada waktu itu. Hati saya dan istri saya dan yang lainnya si Oki itu punya hati pengen mau nyembah Tuhan. Sudah lama lah rindu banget untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Allah. Nah, kira kemarin itu Allah Bapa itu datang. Itu udah gini, karena firman Allah katakan gini, 2 atau 3 orang berkumpul tuh dalam namaku dia hadir. Jadi dia cuma dia tidak akan memandang berapa banyak orang yang datang, banyak atau tidaknya tuh dia nggak peduli di situ, karena dia hanya peduli adalah berapa banyak yang punya hati menyembah. Nah, waktu kemarin itu ya cuman hanya beberapa orang saja yang bertahan gitu ya. Yang istilahnya yang selama ini yang masih bertahan itu ya kalau boleh katakan yang dari cuman ya ada AU, ada si Beren Kristen, orang-orang lamanya saya. Ada Ciing yang luar biasa banget. Mungkin Ciing dari tahun 2007 ya. Ini orang benar-benar tough. Tough itu artinya kuat. Ciing itu kuat, luar biasa. Dia dulu saya tuh pernah ada pengajaran pemuritan tuh di Serpong. Dia bayangin dari Pasar Baru ke Serpong berapa kali naik. Itu dia sampai sekarang Ciing bertahan. Kemudian ada si Oki, kemarin dia gak datang. Sekarang ada Dison, gak tahu nih Dison berapa tahun nih bertahan nih. Ketika Allah datang pada satu, saya nggak bisa ngelihat, cuman isi saya yang bisa ngelihat. Cuman saya hanya bisa merasakan bahwa Allah itu datang. Jadi ketika saya katakan ya Allah engkau datang gitu loh. Nah, isi saya kemarin pas mau tidur dia cerita. Jadi pada waktu itu ya Allah tuh dengan terangnya. Makanya kalau firman katakan terangnya tidak terhampiri karena memang nggak bisa dilihat secara kita bersusah untuk melihat itu nggak bisa, sangat terang. Nah, kalau Tuhan Yesus itu masih kelihatan terangnya, tapi masih kelihatan bodinya gitu, badannya. Cuman mukanya nggak bisa kelihatan. Nah, cuman kalau Allah itu terangnya benar-benar sangat terang, jadi hanya seperti terang. Nah, pada waktu itu dia datang, kemudian dia mendatangi kita. Ya, Yesus saya ngeliat cuman dia terang itu jalan gitu loh. Nah, kemudian ke dia. Ya, ke dia bilang dia merasa dipeluk. Kenapa? Karena terangnya itu memenuhi dia lah. Nah, itu sesuatu yang itulah sebuah yang keinginan saya tuh bahwa ketika penyembahan itu adalah sesuatu sifatnya adalah sampai Allah Bapa datang. Karena itu yang paling tertinggi gitu loh. Untuk bisa mencapai sebuah penyembahan tertinggi adalah sampai Allah Bapa datang. Bisa Roh Kudus, bisa Tuhan Yesus yang datang, tetapi yang tertinggi itu udah Allah Bapa. Kalau Roh Kudus itu burung merpati. Terlihat itu di alam roh burung merpati. Kalau Tuhan Yesus datang ya Tuhan Yesus dengan tubuhnya plus dengan malaikat-malaikatnya gitu. Nah, itu dia bisa datang. Tapi kalau Allah Bapa itu sangat jarang datang sekali. Karena itu dibutuhkan hati yang sangat luar biasa. Maksudnya kesungguhannya itu memang benar-benar itu baru Tuhan Allah tuh mau datang.
Jadi ketika pas akhir itu saya bilang, Allah aku bersyukur sekali untuk engkau datang ke tempat ini. Tapi ketika saya ngomong begitu, langsung saya merasakan di hati saya tuh Allah ngomong sama saya. Sehingga saya langsung diam. Terus Allah berkata begini, aku yang bersyukur, yang berterima kasih kepada engkau. Maksudnya kepada kita yang datang kemarin. Karena engkau menyenangkan hatiku, itu yang membuat aku datang kepada kalian. Itu yang lagu yang tadi gitu loh. Yang terakhir lagu yang kita penyembahan tuh lagu apa? Lord of it all gitu. Jadi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertama kali kita nyanyikan lagu itu apa? Bukan yang pertama. Datang ya apa? Lebih baik di pelataran Tuhan dibanding ke tempat lain. Karena memang inilah yang saya membuat apa? Saya ngomong ke anak-anak saya, kalau kamu nanti kerja, kalau sampai kerjaan kamu membuat kamu tidak bisa datang ke gereja, tidak bisa melayani Tuhan, stop. Berhenti dari kerjaan itu, cari yang lain. Karena tetap nomor satu adalah Tuhan. Kenapa saya mengambil keputusan gitu? Karena saya tahu keuntungan melayani Tuhan atau dekat sama Tuhan itu nggak sebanding dengan kalau kita ada di luar. Jadi saya merasakan keuntungan, benefitnya, untung kalau saya ikut sama Tuhan gitu loh. Kalau saya melayani Tuhan atau saya berada di dalam Tuhan itu jauh lebih menguntungkan dibandingin saya ada di luar atau saya melakukan sesuatu yang lain. Entah kerja lah, entah dagang lah, dibandingin Tuhan. Jadi saya ngerasain gitu loh, saya ngalamin bahwa untung banget gitu loh kalau dekat sama Tuhan atau melayani Tuhan. Itu sangat menguntungkan. Karena firman-Nya mengatakan begini, saya diingatkan begini, pohon itu namanya bisa berbuah atau bisa masih hidup kalau ada air. Kalau dia nggak ada air mati, kering gitu loh. Mati, nggak dapat apa-apa. Makanya firman katakan kalau engkau mendengarkan suaraku, melakukan, kau akan seperti pohon di tepi aliran air yang tidak mengalami kekeringan. Nah, kalau kita berada di dalam air seperti pohon, enggak mungkin kering. Jadi saya tahu itu firman-Nya iya dan amin. Jadi kalau selama saya dekat sama Tuhan dan mengutamakan Tuhan, saya nggak mungkin rugi gitu loh. Saya nggak mungkin rugi, nggak mungkin gitu loh. Saya akan tetap berbuah, saya akan tetap hidup enak, saya tetap hidup bahagia gitu loh. Itu yang membuat saya harus menjaganya. Maka saya ngomong ke anak-anak saya, pokoknya kalau kerja sampai kamu mengganggu, keluar. Uang bukan segalanya, Tuhan segalanya. Kenapa? Yaitu Tuhan itu sumber kehidupan. Kalau kita jauh dari sumber, ya mati. Susah. Saya gak mau susah. Saya gak mau hidup saya tuh susah. Saya gak mau. Kamu lihat hidup saya enak atau enggak? Kamu bisa menilai saya. Hidup saya enak atau susah? Saya free dalam waktu, dalam uang, dalam hal apapun free enggak saya? Saya ngomong seperti ini supaya gini loh. Waktu saya ngomong, saya ada buktinya. Itu tujuan saya. Saya cuma hanya menyarankan ketika dikhotbahkan atau diajarkan. Kalau kita mau merendahkan diri, kalau kita mau berusaha, menyangkal diri, menyatakan gue memang salah. Dan mau berubah, baru bisa. Benar.
Saya dulu ngeberontak sama Tuhan. Tuhan mesti begini, mesti berkati, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Tuhan bilang enggak. Kalau lu enggak ngelakuin apa yang menjadi bagianmu, salah melakukannya, enggak dapat janjinya Allah, enggak bakal dapat. Kalau kita semakin jauh dari Tuhan, justru hidup kita akan semakin susah. Semakin stres, khawatir, bingung, takut. Itu akan begitu menyerang luar biasanya. Karena saya pernah ngalaminnya. Jadi saya tahu rasanya gak enaknya kayak apa. Makanya saya berusaha untuk selalu bisa dekat sama Tuhan. Berusaha ya, berusaha bukannya asal, maksudnya terjadi dengan sendirinya. Berusaha. Karena memang sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Bukan uang kita, bukan kerjaan kita, bukan dagangan kita. Bukan, itu bukan sumber duitnya kita, bukan. Sumber duit kita tuh di Allah. Kalau kita mengutamakan kerjaan, kita mengutamakan dagangan kita, mengutamakan yang lain, kita tidak menganggap bahwa Allah itu sebagai sumber kehidupan kita. Nah itu yang salah. Ini yang harus kita sadari bahwa ikut Tuhan itu bukanlah otomatis diberkati. Ikut Tuhan otomatis itu menjadi bahagia. Kagak. Enggak otomatis. Semua harus ada usaha. Yang paling sulit pikiran, emosi. Itu yang paling susah. Sampai sekarang pun saya ngalamin. Yang namanya kedagingan itu tetap kita akan ada alami. Gak mungkin kita gak ngalami kedagingan. Tetapi seberapa sadarnya kita gitu loh. Oh gue dalam kedagingan nih. Gue mesti balik. Gue ngelakuin salah. Gue gak bener nih. Gue mesti balik. Nah itu nggak bisa kalau kita nggak dengar firman. Itu nggak bakal bisa kalau kita tidak disadari dengan hadirat Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Nggak bakal disadari, nggak sadar gitu loh. Kita tetap jalan yang salah. Ya akhirnya makin parah. Nah itulah tujuannya sebetulnya kita tuh mendengarkan firman Tuhan. Tapi banyak orang nggak butuh firman. Saya bingung. Saya ngerti firman aja ternyata banyak gak ngerti firman. Saya ini gembala aja ternyata banyak gak ngerti firman. Jadi saya belajar lagi. Karena saya tahu Tuhan itu sumbernya yang harus saya deketin. Saya harus berada dekat sama Tuhan. Saya harus ngerti firman Tuhan. Karena kalau gue ngerti, kalau gue dekat sama Tuhan, hidup gue aman. Gue gak susah di duit. Gue gak susah di apapun juga. Semuanya akan ada perlindungan dari Tuhan. Gak mungkin gak. Firman itu iya dan amin. Ketika saya khotbah kemarin minggu lalu. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita diberkati. Itu tujuan untuk memberkati orang lain. Banyak gereja atau ada yang menentang bahwa kemakmuran itu sesuatu yang salah. Karena itu egois lah buat diri sendiri atau gue udah cukup lah gitu loh. Gue gak perlu yang lain gitu loh. Cukup gitu loh. Atau anggap kalau kemakmuran itu serakah. Itu karena semuanya ke dirinya sendiri. Yang namanya kemakmuran itu bicara saya diberkati untuk memberkati orang lain. Itu arti daripada kemakmuran, berkatnya Tuhan. Kalau kita cuma hanya untuk diri sendiri, Tuhan gak bisa memberikan yang abundant, yang melimpah. Karena kita ketika dia berkati itu duit buat untuk kita doang dan untuk kita simpen doang untuk diri kita dan keluarga kita. Dan kita gak peduli orang lain.
Saya tadi diingat, waktu saya duduk itu saya diingatin begini. Di tahun 2005, ketika istri saya mau ngelahirin, dan dulu ada namanya si Yoki, istrinya sama-sama beda sebulan. Waktu itu di kas gereja cuma hanya sekitar 4 jutaan. Saya tinggal dua pilihan. Itu duit buat pakai buat istri saya untuk ngelahirin, atau itu duit saya pakai buat si Yoki untuk bantu dia ngelahirin. Tapi yang saya lakukan, itu duit saya keluarin buat istrinya Yoki untuk ngelahirin. Saya nggak ada. Ketika istri saya ngelahirin si Marvel, ada Agus Utama yang kasih 1 juta. Ya deh, 1 juta ya. Ada Agus Wijaya, si kembarnya, kasih 1 juta. Saya keluar dari rumah saya untuk antarin istri saya di Hermina, Tahan Mogot. Cuma dapat duit 75.000. Itu pakai mobil siapa ya? Panther. Hah? Pakai Panther ya? Atau lupa ada saya? Jadi saya keluar tuh cuman hanya bawa duit 70.000. Diteleponin sama, saya lupa ada AU atau AW yang telepon. Kok ini ada uang nih. Akhirnya saya ke area atau kemana lah. Dapat duit 1 juta, 2 juta. Saya pergi ke sana. Memang mama saya ngasih. Cuman gak gede, 1,5 atau 2,5 juta lah. Tapi tetapnya gak cukup. Makanya saya pakai kartu kredit. Kalau tadi saya mikirin buat anak, ya kalau uang kas itu sudah buat bini gue yang lebih penting dong masa orang lain. Tapi otak saya nggak di situ. Makanya kalau firman Allah katakan begini. Saya lupa ayatnya, cuman saya akan ngomong. Itu minggu lalu saya ada bicaranya. Saya langsung baca itu. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Tetapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkurangan. Cara kerjanya kebenaran firman Tuhan adalah orang lain yang diutamakan. Orang lain dulu. Dengan bekerja dengan baik supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ketika kita diberkati itu untuk menolong orang lain yang berkekurangan. Itu prinsipnya firman Tuhan. Jadi pada saat itu yang saya pentingkan adalah orang lain. Si Yoki, istrinya ngelahirin. Dan saya katakan ini saya kasih ya. Dan saya ngomong begini. Nanti akan tercukupi. Nanti akan ada yang ngasih. Dan memang akhirnya benar dikatakan ada yang ngasih. Akhirnya tanpa utang. Saya dengan utang. Makanya saya bilang ini anak kartu kredit. Tapi hidup saya jauh lebih baik dari dia. Hidup saya jauh lebih senang dibandingin dia. Firman tidak pernah salah. Kebenaran firman Tuhan, ketika kita diberkati atau ketika kita mengalami sesuatu hal kekurangan, justru kita sebetulnya harus keluarin duit untuk menolong orang lain yang berkekurangan. Tapi kalau orang pelit, jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri aja gak mau keluarin duit. Yang namanya kemakmuran itu bukan sifatnya adalah menerima. Untuk bisa mendapatkan berkat atau kemakmuran yang lebih banyak, lebih besar, itu bukan adalah menerima.
Sifat kemakmuran adalah untuk kita mendapatkan berkat yang berlimpah adalah memberi. Kalau kita ingin berkelimpahan, harus memberi, harus keluarin. Lah kalau manusia secara gitu loh, kita manusia itu adalah egois. Kita akan selalu memikirkan diri kita sendiri. Secara natural kita akan mikirin diri sendiri. Lah anak gua butuh kok, anak gua butuh buat sekolah, anak gua berapa segala macam gitu ya. Kita akan memikirkan diri sendiri. Tetapi di firman ini kagak. Untuk kamu membantu orang yang berkekurangan. Jadi pola pikir yang Allah taruh di dalam kemakmuran itu adalah memberi. Maka firman Allah katakan menerima itu lebih berbahagialah yang memberi daripada menerima. Lebih bahagia. Apakah lebih bahagia? Berarti yang terima pun bahagia. Tetapi memberi lebih. Jadi kalau kita ingin lebih berbahagia, lebih diberkati, artinya memberi. Ketika saya susah, saya sudah memberi gitu loh. Ya prinsipnya memang Tuhan taruh dalam hati saya dan gini loh. Kalau hati udah bukan seorang pemberi, hati yang gak royal, maksudnya gak suka memberi, ya susah ya. Hatinya memang pelit, egoisnya tinggi sekali ya. Dia akan selalu pegang, ngepel banget, nggak mau lepasin. Nah kalau nggak mau lepasin ya sudah, hidupmu akan ngepas juga. Tidak bisa ngelepasin berkatnya Allah, nggak bisa. Karena aturan mainnya, cara kerjanya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Seek first the kingdom of God, the kingdom of God. Cari kerajaan Allah. Atau yang pertama adalah kerajaan Tuhan dulu, kebenarannya dulu. Nanti yang lain akan ditambahin. Jadi cara kerjanya Tuhan, kita disuruh keluarin, kita disuruh memberi gitu loh. Untuk kita bisa mendapatkan. Kalau kita tidak memberi, kita tidak akan pernah mendapatkan. Kalau ini prinsip ada di dalam diri kita dan di anak-anak kita, anak kita akan senang. Tapi kalau dia melihat bapak emaknya pelit, anaknya yang susah. Karena berkat itu dilepas dari orang tua. Yang kita nabur orang tua, nanti anak yang nuai. Selama orang tua itu pelit, hidup anak pun jadi akan pelit berkatnya. Susah berkatnya. Kalau kita ngerti cara kerjanya Tuhan, cara kerjanya kerajaan Allah. Kalau kita dan ngikutin, kita pasti untung. Pasti untung. Nah problemnya kan kita akan selalu menilai, melihat diri kita sendiri. Karena kita secara natural kita adalah orang egois. Kita akan selalu memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Maka kadang-kadang kita harus berpikir, oh dia lebih penting, dia lebih membutuhkan. Udahlah gue kasih dia aja, dia lebih butuh. Jadi kalau kita memikirkan dia lebih butuh, kita memikirkan orang lain. Kita akan melihat firman Allah akan ditambahkan. Tapi tetap kita mesti wise. Karena kita tidak bisa memberi kepada orang yang memang pemalas. Tetap kita harus wise. Tapi yang saya maksud adalah memberi ini ketika kita ditaruh hati dalam oleh Tuhan untuk memberi, untuk menolong.
Tapi bukan kita memberi kepada orang yang selalu meminta dan meminta kepada kita dengan walaupun dia sebetulnya punya kemampuan tapi dia nggak mau. Nah itu salah. Kita harus memberi sesuai dengan Tuhan taruh dalam diri kita. Kalau enggak orang itu tidak akan pernah mau berusaha. Karena dia sambil berpikir cuma hanya terima. Sehingga dia tidak berpikir bagaimana cara gue berusaha untuk lebih baik. Nah, cuman yang saya ingin maksudkan bahwa prinsip pekerjaan cara kerja Allah, kerajaan Allah adalah give. Apapun. Memberikan waktu kita, ketika menolong orang lain, memberikan tenaga kita, saat kita orang itu butuh kita bantu. Nah, itu yang namanya berkat keuangan, arti sebenarnya. Jadi memberkati itu dapat berkat atau diperkaya atau kemakmuran itu bukan menjadi sesuatu yang salah. Kita diberkati karena kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Abraham, Tuhan ngomong kepada Abraham, kamu akan menjadi berkat. Sebelumnya katakan, aku akan memberkati engkau. Di ujung kalimat terakhirnya, supaya engkau menjadi blessing. Menjadi berkat kepada yang lain. Jadi Tuhan akan memberkati orang Kristen, anaknya itu yang memang kalau dikasih duit enggak serakah. Enggak disimpan untuk dirinya sendiri. Ya tapi kan gue kasih kerja gue. Ini kan kerjaan gue, ini kan dagangan gue, ini kan usaha gue. Ya masa gue mesti kasih ke orang lain? Itu kan menurut pikiran manusia kita. Itu kan cara kerja manusia. Cara kerja Tuhan beda. Supaya engkau memberi kepada orang yang berkekurangan. Kalau hati orang itu sudah egois, gak akan pernah orang itu akan melepaskan uangnya. Dan Tuhan tidak akan pernah bisa memberkatinya dengan berlimpah. Kenapa? Karena disimpan sama dia, ditelan sendiri. Tuhan mau pakai itu duit buat kasih ke orang lain lah. Gue kasih dia ternyata ditelan semua. Saya sudah memberi banyak untuk gereja ini. Yang dulu tiap tahun di awal tahun itu saya memberikan yang namanya persembahan lah untuk awal tahun. Emang tahun ini enggak sih. Tapi setiap tahun saya memberi. Yang saya ingin maksudkan begini. Saya tabur, saya akan tuai. Loh kalau kita enggak nabur ya kita enggak akan nuai. Karena prinsip pekerjaan Allah adalah itu. Prinsip kerajaan Allah adalah give. Kalau kita enggak memberi, kita enggak akan menuai. Jadi kalau kita ingin diberkati lebih besar, berlimpah, caranya adalah memberi. Ya, itu bagi mereka yang mau. Makanya begini, firman Allah katakan, carilah kerajaan Allah dulu. Seek first. Utamakan Tuhan dulu. First itu yang pertama. Utamakan Tuhan, kerajaan Allah. Makanya Tuhan ngomong di coba Ulangan 26 ayat 1 sampai 2. Ulangan 26 ayat 1 sampai 2.
Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul dan kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Tuhan ngomong kepada bangsa Israel, ketika engkau udah nyampe ke tanah Kanaan, hasil pertama yang kau hasilkan dari tanahmu, entah itu kambing, entah itu pohon, segala buah, hasil pertama itu berikanlah kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada orang Israel, berilah yang pertama kali itu Tuhan. Jadi otaknya itu bukan dapat buah, dapat panen, lu makan udah mikirin buat diri sendiri. Tapi ketika lu dapat keuntungan, dapat dari panen, lu bawa hasil pertama lu tuh kasih ke Tuhan. Jadi God first gitu loh. Allah dulu yang diutamakan gitu loh. Nah kalau hidup kita selalu mengutamakan Tuhan, ini termasuk uang. Jadi ketika kita mendapatkan, itu yang pertama kali yang kita harus sudah mikirin, aduh gimana nih gue mesti bayar listrik nih, bayar ini. Bukan itu, tetapi yang Tuhan ingin katakan pertama kali mikirin adalah Tuhannya. Jadi Allah yang pertama kali di dalam diri kita, bukan kebutuhan kita. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Di sini firman katakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Ketika kita diberkati itu muliakan Tuhan dengan harta. Bukan uang itu, harta itu buat diri kita sendiri. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Maka rekeningmu akan keisi penuh. Jadi ketika kita mendapatkan berkat, yang harus kita utamakan adalah Tuhan dulu, gitu loh. Hasil pertamanya kita udah mikirin gua udah mau kasih bersepuluhan kepada Tuhan. Kalau kita menganggap bahwa Tuhan yang terutama di dalam hidup ini, God first. Allah dulu yang pertama. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengutamakan Allah dulu. Kita tidak akan berpikir, aduh mana cukup nih pandemi gini, gue susah, gue begini, gue begitu. Gue mesti bayar ini berkurang, segala macam. Kita akan berpikirnya bahwa kebutuhan kita ini lebih besar dibandingkan memberi kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan memikirkan hal itu. Tuhan dulu. Seberapapun besarnya kelihatan yang besar, gua tetap keluarin buat Tuhan. Maka Tuhan janjikan, maka aku akan mengisi lumbung-lumbungmu. Bagaimana Tuhan mau menambahkan rekening kita dengan berlimpah? Lawang gak ada yang buat bagian Tuhan. Lawang gak ada yang memang diberikan kepada Tuhan yang terutama. Dikurangin, misal dapat gaji anggap 2 juta. 2 juta gue mesti bayar uang sekolah anak segini. Gue mesti bayar listrik segini. Waduh sisa cuman 200 ribu.
Udahlah per sebulannya 200.000 berarti kasih 10% 20.000. Itu namanya bukan mengutamakan Tuhan. Beda ya kalau memang kita usaha kan ada memang ada biaya maintenance segala macam. Karena misalnya kita jualan tuh nggak mungkin untungnya tuh bisa 10%. Karena mungkin untungnya cuma 2%, 3%. Itu udah masuk besar. Memang itu nggak bisa seperti itu. Tapi ini tadi saya bicara gaji. Tapi kalau bicara usaha ya jelas harus ada perhitungan laba dan rugi gitu loh. Oh nyata gue memang untungnya segini. Istilahnya HPP, harga pokok produksi lah. Itu memang segitu ya, itu memang harus kita segitulah dari keuntungan sama biaya produksi lah. Segini ya, itu memang kita memberi di situ. Tetapi yang namanya kita gaji itu beda. Tapi sebetulnya itu terserah masing-masing sih ya. Karena ini prinsipnya adalah hati. Gitu loh. Ini prinsipnya hati. Karena begini, memberi itu adalah iman. Orang memberi karena percaya. Ketika tadi yang saya bilang untuk saya mengeluarkan uang kas untuk kelahiran. Saya cuma hanya percaya bahwa Tuhan akan cukupi saya. Jadi saya nggak ambil karena saya percaya bahwa Tuhan akan cukupin saya. Walaupun dengan cukupin dengan kartu kredit yang baru 1 minggu saya dapatnya. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan akan cukupi. Jadi memberi itu adalah sebuah iman. Kalau nggak punya iman, nggak bakal memberi. Mau ngomong saya percaya sama Tuhan, oke. Faktanya apa? Selama kita tidak pernah memberi, berarti kita tidak percaya bahwa Allah akan mencukupi. Bahwa Allah akan memberkati berlimpah. Itu problemnya. Di orang Kristen susah memberi. Susah membantu dan menolong orang lain. Karena selalu akan melihat dirinya sendiri. Tetapi di sini firman Tuhan katakan jauh dari apa yang kita pikirkan gitu loh. Makanya firman katakan itu memang benar gitu loh. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan meluap. Ketika kita menempatkan Allah di posisi yang pertama, uang kita di posisi pertama, Allah akan mencurahkan segala berkatnya itu jauh lebih besar. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya, beri. Buktikan kalau enggak percaya. Coba di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah karena kami. Di sini firman katakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Yang namanya penabur itu kan dia nabur. Nah Tuhan katakan Ia sediain. Jadi siapa bilang kita nggak bisa memberi? Siapa bilang kita nggak punya uang? Kita semua punya uang. Nah, ketika kita mau memberi, di sini firman katakan nih, Tuhan sediain tuh uangnya. Ketika kemarin saya memberi kepada sebuah gereja, Tuhan sediain tuh duitnya ke saya, udah ada.
ketika dia menyuruh sama saya untuk memberi, ya saya berikan karena itu benihnya memang sudah ada di dalam diri saya beri. Nah, dan roti untuk dimakan. Dan Dia akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. Kalau kita enggak memberi, jadi gini, Allah tuh nyediain buat kita untuk kita, nih gue kasih lu kemampuan untuk bisa ngasih, untuk memberi. Gue kasih lu kemampuan, tetapi tergantung lu percaya enggak. Kalau lu ternyata sebagai orang yang mau bertanggung jawab untuk memberi, you as a giver, seorang pemberi, bukan seorang taker yang ngambil doang, yang nerima doang, tapi nggak pernah memberi. Dikatakan, aku akan menyediakan uang itu dan roti, jadi kamu tuh dapat nggak bikin susah lah. Nah, itu akan dilipat gandakan. Dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi akan ada pelipat gandaan. Ini firman yang ngomong, bukannya saya. Jadi kemakmuran itu bukan tujuan untuk kita jadi kaya, kita nikmatin untuk diri kita sendiri. Bukan. Ada sebagian kita harus bisa memberi ya untuk melepaskan, untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain, untuk Tuhan bicara sama kita, untuk memberi kepada yang lain. Supaya apa? Supaya nanti ketika Allah tuh pakai kita untuk bisa menjadi bagian kerajaannya untuk nolong. Nah, setelah saya memberi, itu kan berarti saya ada pohon yang saya tanam. Nah, dikatakan di sini pohonnya itu akan menghasilkan buah yang akan lebih banyak, besarnya akan saya terima. Nah, ketika saya terima lagi, saya beri lagi. Nah, Tuhan beri saya lebih banyak lagi. Dulu untuk duit 1-2 juta yang dulu saya katakan. 2 juta saya gak bisa dapat. Saya kecewa sama Tuhan. Tuhan 2 juta mana? Buat bayar kontrakan saya gak mampu. Tuhan cuma ngomong sama saya. Gue berkati lu dengan cara apa? Lu Tuhan kan bisa dengan macam cara. Salurannya mana? Kerjaanmu bukan tempat yang aku tempatkan. Kerjaannya salah. Gimana caranya aku bisa memberkati kalau itu memang bukan tempat yang aku suruh untuk kau dapat berkat. Yang saya katakan yang Elia itu. Tuhan katakan lu ke Sungai Kerit, gue kasih makan di sono. Lah kalau si Elianya bilang, "Enggak, Tuhan di sini aja. Kasih makannya di sini aja," gitu loh. Kalau si Elia bersikap ke tetap situ, mati dia. Tapi Tuhan lu ke sono. Dan di sana dia pergi. Nah, ketika di sanalah Tuhan berkati. Jadi ketika dulu saya 2 juta enggak dapat, ya Tuhan bilang, "Berkat lu enggak di sini. Lu mau ngotot, mau ngoyok percuma," gitu loh. Ya yang faktanya saya gak dapat 2 juta. Tapi setelah saya semakin ngerti, ketika saya nyerahin hidup sama Tuhan, dan saya jalan Tuhan akan menuntun saya, sehingga ini tempatnya di sini. Disitulah saya diberkati. Dan ketika saya diberkati, itu gak dimakan sendiri buat saya. Contoh yang tadi, saya memberi itu kepada yang lain. Dan kelahiran. Walaupun saat itu saya belum mendapatkan, tahun 2005. Saya mengalami perubahan itu tahun 2006. Tetapi minimal saya itu punya otaknya bukan egois. Nah, ketika 2006 saya diberkati. Itu bukan berarti buat saya, diri saya sendiri. Saya memberkati lagi. Ketika saya makin besar, makin dapat keuangan saya semakin besar, semakin diberkati sama Tuhan, saya tidak stop. Karena saya dengar ada seorang hamba Tuhan gitu loh. Pokoknya mereka tuh diberkati kemudian stop. Akhirnya tidak diberkati lagi. Kenapa? Karena memang gak ada benih lagi yang ditaburin.
Jadi saya ngerti, saya nangkep. Ketika saya dapat uang, saya harus nabur lagi. Supaya saya nuai lagi lebih gede. Sehingga untuk dulu dapat 2 juta, bagi saya merem gitu loh. Gak ada istilah doa, gak ada istilah minta-minta gitu loh. Kenapa dari 2 juta itu, contoh waktu berapa tahun yang lalu, 2 juta itu saya bisa gitu loh. Saya bisa dapetin dengan mudah. Nah ketika saya diberkati 2 juta lebih mudah, dengan mudah, akhirnya apa? Saya tetap memberkati lagi, dan ketika diberkati saya makin besar lagi gitu loh. Sehingga untuk uang 10 juta yang tadi bagi saya 10 juta besar, sekarang 10 jutanya jadi lebih gampang untuk saya bisa keluarin. Nah itu cara kerjanya Tuhan, itu berlimpah-limpah seperti itu. Jadi ketika kita diberkati, kita harus juga memberkati lagi. Jadi blessing, jadi memberi atau menolong orang lain. Kalau nggak kita stop, berkatnya stop. Karena cara kerja Tuhan adalah seperti ini. Give, it will be given unto you. Berilah, maka kamu akan diberi. Loh kalau kita nggak memberi, ya nggak akan diberi. Jadi ketika kita diberkati, jangan pernah stop buat diri kita sendiri. Pikirkan ke yang lain. Pikirkan orang lain yang butuh. Tolong. Itu menolong dirimu. Memberi itu nolong diri kita. Bukan kehilangan duit. Nolong diri kita. Plus nolong anak-anak saya. Kalau saya gak suka memberi dulu, gak mungkin saya hidup saya seperti ini. Gak mungkin saya bisa kuliah anak. Itu semua hasil dari tuayan saya dulu. Yang sekarang. Tapi saya mesti punya otak juga sadar. Gue gak boleh stop. Kalau gue stop, nanti nih si Avel nih mau kuliah. Gue mesti nabur. Supaya nanti pada kuliah gue dapat duit buat bayar kuliah dia. Walaupun otak saya gak kepikiran begitu. Tetapi secara apa ya, secara pemikiran adalah seperti itu. Ketika saya memberi itu bukan karena saya ingin mendapatkan. Ketika saya memberi itu karena Tuhan ngomong. Dan saya melakukan ini dengan tujuan. Firman Tuhan harus bisa digenapi dalam hidup saya. Selama hidup kita pelit, hidupmu akan selalu begitu-gitu saja. Nanti kamu lihat di tahun-tahun berikut hidup saya itu seperti apa. Kamu akan lihat. Apakah saya ngomongin doang atau tidak. Kamu yang sudah bertahun-tahun ngikut saya, ngeliat saya, itu seperti apa. Saya dulu sebenarnya susah. Kalian di sini adalah orang-orang yang awal itu susah. Sama, saya susah. Kalau saya memang udah ada duit, susah ngomongnya. Lu udah punya dasar. Dari orang tua udah ada duit, tinggal ya udah ada modal. Ada warisan. Saya gak punya warisan. Dan saya bersyukur tidak dapat warisan. Sehingga saya bisa bercerita kepada anak-anak saya. Inilah apa yang Tuhan lakukan. Bukan apa yang saya lakukan. Kalau hidup untuk Tuhan itu seperti apa? Enaknya. Saya mengajarkan mereka untuk tetap setia. Biar mereka melihat teladannya dulu dari bapak emaknya kayak apa. Mereka tahu. Saya sering cerita sama mereka. Bagaimana saya memberi. Saya cerita. Kenapa tujuannya? Tujuannya supaya mereka tahu bahwa kenapa papi itu bisa diberkati. Supaya mereka tahu, oh papi suka memberi. Sehingga sifat karakter itu ada dalam diri mereka, bukan menjadi orang yang pelit-pelit.
Karena cara kerjanya Tuhan kayak begini. Berilah maka kamu akan diberi. Dan ketika diberkati bukan untuk diri sendiri. Amin. Buat nolong orang lain ketika butuhkan. Bukan ditelan sendiri. Harus ada yang kita keluarkan. Kita buka di Malaikat 3. Bawalah Malaikat 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Maka aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oke. Kita tahu akan belalang pelahap segala macam. Begini, saya ingin kasih tahu begini. Persepuluhan itu memang dalam perjanjian lama dan memang disebutkan di dalam perjanjian baru. Nah, memang di dalam perjanjian lama di Malaikat 3 ini, di ayat 10 dan 11, 12 begitu, ketika Tuhan ngomong, lu nggak ngasih, itu akan ada belalang pelahap, kamu kena kutuk. Tetapi di dalam perjanjian baru kita, itu tidak ada lagi kutuk sebetulnya di dalam hidup orang yang dibebaskan dari kutuk. Maksudnya yang percaya sama Tuhan. Kita dibebaskan dari kutuk. Tetapi yang namanya persepuluhan ini, bukan ketika kita memberi, itu berdasarkan ketakutan nanti. Ya soalnya begini ya, banyak juga pendeta, ya dulu mungkin saya lakukan yang sama. Lu kalau nggak ngasih, lu masuk rumah sakit. Nanti lu akan begini, akan begitu, akan begini, lu akan bolong ke tempat lumbungmu atau banyak ntar anak sakit lah, ntar anak inilah, ada aja pengeluarannya. Karena lu nggak bayar persepuluhan. Makanya bayar. Nah, itu akan membuat seseorang itu memberi persepuluhan dengan sikap takut. Dengan sikap tidak sukacita. Nah itu tidak menghasilkan apa-apa persepuluhan kita. Karena didasarkan bukan dari, kalau firman kata ketika kamu memberi, berilah dengan sukacita. Bukan dengan paksaan, di Korintus katakan. Bukan dengan paksaan. Nah apa dasarnya kita memberi persepuluhan itu? First fruit. Pertama. Bawalah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Berikanlah hasil pertamamu. Jadi ketika kita mendapatkan uang, kita ingin memberikan pertama ini kepada Tuhan. Bukan kita memberikan dengan ketakutan. Kalau gue gak ngasih nih, ntar gue sama anak gue sakit lah, ntar gue ketabrak lah, ntar gue inilah. Bukan itu. Tetapi dasar kita, motivasi kita untuk memberikan persepuluhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita tahu Allah yang terutama. Jadi first, yang pertama gua kasih dia. Gua gak mikirin, ntar cukup, ntar inilah, ntar ini gede banget nih persepuluhannya. Apalagi gue udah nunggak 3 bulan, udah 4 bulan. Aduh gede banget nih. Aduh Tuhan gimana nih. Gini loh. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu mengutamakan Tuhan. Kita nggak mikirin nilai nominalnya. Give. Sumber gue adalah Tuhan. Karena firman yang mengatakan, dari kata iman, memberi itu iman. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu, maka lumbung-lumbung akan berlimpah-limpah. Jadi ketika kita memberi dan kita tidak memberikan, tidak berpikir nominal ya, tapi gue percaya sama Tuhan, ini pertama uang yang gue memberikan sama Tuhan, gue percaya sama Tuhan. Bukan karena ketakutan, bukan karena terpaksa, takut kena kutuk. Itu baru akan persepuluhan kita akan menghasilkan pembalikan yang membuat kita bertambah. Diberkati. Tapi kalau kita memberi dengan satu ketakutan, itu tidak akan menghasilkan keuntungan buat kita. Berilah karena dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin.
Nah, perbendarahan supaya tersedia makanan. Ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Berilah di mana kamu diberi makan. Persediaan makan di rumahku. Jadi ketika orang Lewi segala macam imam-imam, itu mereka mendapat makanan dari rumahnya Tuhan. Jadi mereka mendapatkan makanan dari situ. Artinya apa? Ketika ya ini tempat di mana makanan tersedia. Itu khotbah firman Tuhan. Jadi dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Bawalah ke tempat di mana kamu dikasih makan. Kalau kamu merasa dikasih makan di Mahanaim, berilah di Mahanaim. Tapi kamu nggak merasa gua nggak makan di tempat ini, ngomongnya cuma negor-negor mulu, gua nggak merasa dimakan. Silakan berikan ke tempat lain. Tapi apapun yang kamu makan terima. Jadi gini. Contoh kemarin saya makan di McDonald. Saya beli makanan di McDonald. Bayarnya di mana? Di McDonald. Masa di AW? Logikanya di mana gitu loh. Tetapi yang namanya memberi itu kan sebuah keputusan ya. Keputusan hati. Mau memberi ke Mahanaim ya. Kalau mau bayar di tempat lain ya. Ya terserah sih. Tapi prinsipnya adalah ketika kita memang merasa ya bahwa ini rumahmu kedua atau rumah Tuhan. Kau akan memberikan di tempat ini. Tapi saya nggak bisa memaksa orang untuk memberi di Mahanaim. Karena itu keputusan hati. Kalau dia terpaksa, gak enak juga. Nggak dapat keuntungan. Gitu loh. Jadi saya nggak akan mengutuk-ngutukin gitu loh. Kalau nggak memberi Mahanaim. Enggak. Karena saya bukan tipe seperti itu. Yang saya ingin katakan bahwa berilah di mana engkau dikasih makan. Saya dikasih makan oleh Andrew Wommack. Karena saya merasa ketika saya mendengarkan apa yang dia khotbahkan, itu saya dapat makanan terus. Akhirnya kan dulu berapa tahun yang lalu itu saya pernah memberi kepada dia. Tapi setelah dalam beberapa minggu ini ketika saya sering mendengar ya ketika dia khotbahkan seperti ini. Saya bilang itu benar. Masa sih saya dapat berkat dari melalui firman Tuhan dari si Andrew Wommack. Saya makan dari dia. Saya enggak bayar. Kemarin saya nanya sama Tuhan. Tuhan, saya ingin memberi kepada Andrew Wommack. Karena saya dapat makanan dari dia. Satu lagi di firman-Nya. Ada dasarnya. Galatia 6 ayat 6. Ada nggak? Oke, saya nggak tulis deh. Galatia 6 ayat 6. Minggu lalu situ ada. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, yang terima pengajarannya, dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Baiklah dia yang terima pengajaran, itu membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini bicara uang. Jadi ketika saya mendapatkan makanan dari Andrew Wommack, saya menerima pengajaran dari dia,
Maka saya membagikan segala sesuatu padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Jadi saya memberikan uang kepada Andrew Wommack karena dia ngajar ke saya. Itu adalah firman Tuhan. Ketika saya diajar, saya seharusnya membayar orang itu. Loh kok begitu sih? Lah firman yang ngomong kok, bukannya saya. Lu gak mau percaya, gak mau ngelakuin, ya terserah gitu. Kalau saya mau ngelakuin dan saya sudah melakukannya. Jadi ketika kalian di sini terima pengajaran, firman adalah katakan bahwa kamu terima, kamu bayar. Jangan makan di sini, bayar di tempat lain. Jadi ketika seorang jemaat itu memberi kepada saya sebagai gembala, karena itu firman-Nya mengatakan seperti itu. Kamu terima pengajaran, kamu membagikan segala sesuatu itu kepada saya sebagai seorang pengajar. Ini firman-Nya mengatakan seperti itu. Apakah itu lumrah? Ya lumrah karena firman yang ngomong, bukannya saya. Nah saya ngelakuin apa yang diajarkan seperti ini. Jadi saya tanya sama Tuhan, saya ingin memberi. Plus Mahanaim juga untuk memberi. Berapa nilainya? Saya nggak mau sekali. Nah Tuhan ngomong sama saya $200. 100. Saya 100, gereja 100. Untuk beberapa bulan. Lihat nanti. Prinsip saya begini. Ketika ini saya baru memulai gitu untuk memberikan secara konsisten. Ketika akan nantinya seperti apa, saya akan memperbesar. Kenapa? Karena pelayanan dia adalah pelayanan yang mendunia. Dan itu butuh besar. Banyak orang-orang yang akhirnya mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan saya mengalami perubahan melalui dia. Jadi karena saya tahu diri, saya berubah gara-gara dia, saya berkati dia. Nah banyak orang banyak orang gak tahu diri. Udah diubahkan di Mahanaim. Malah kentut di Mahanaim dan keluar. Gak tahu terima kasih. Tapi itulah hidup. Saya tidak mau menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena ada efeknya. Efek ketika saya bukan menjadi orang yang tidak tahu diri. Saya berubah di Mahanaim. Saya sebagai gembala berubah tuh sama Tuhan tuh di Mahanaim. Makanya kenapa bukan karena saya sebagai gembala. Bukan. Tapi karena saya tahu saya mengalami perubahan di Mahanaim. Jadi gue jaga di Mahanaim. Saya tetap mempunyai komitmen saya adalah hamba Tuhan. Yang lain kerjaan lain itu adalah sampingan buat saya. Tetapi nomor satu saya adalah Tuhan. Sumber uang saya adalah Tuhan. Bukan kas gereja, bukan kalian. Tetapi adalah benar ketika kalian sebagai jemaat itu tahu diri, tahu berterima kasih. Bukan karena mungkin ada salahnya saya atau salah kalian melihat saya. Kalian langsung membuang dan langsung kecewa dan langsung marah dan kentut di sini. Terus keluar. Ya, memang itulah kehidupan. Tetapi saya sudah mengajarkan kepada anak saya. Sorry ya saya ngomong karena contoh waktu kemarin si Kyle itu keluar dari gereja lamanya. Dia keluar ngomong sama itu pendetanya. Dan dia, saya nggak tahu tetap kasih nggak tadi? Memberi ya?
Akhirnya dia beliin baju kemeja buat itu gembala. Jadi bukan kentut terus keluar. Ninggalin bau doang terus keluar. Jadi si Kyle itu tahu dirinya tuh, tahu berterima kasih tuh kayak apa. Bayangkan kalau anak saya tuh ketika ngalamin begitu, kemudian dia melakukan sesuatu juga ngejelekin, kemudian dia keluar dengan sikap kecewa, dengan marah-marah. Yang malu tuh saya. Gak bisa ngajarin anak. Bersikaplah sebagai orang yang tahu diri. Kalau memang mau keluar, keluarlah dengan baik-baik. Soalnya ya dulu-dulu tuh gak ada sopannya. Ngomong sama saya aja kagak. Gak ada sopannya banget gitu loh. Wah, kurang ajar lah. Tapi ya, bagi saya begini. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Saya seperti apa? Yang menurut mereka saya salah, hidup saya sekarang seperti apa? Itu aja. Hakimin saya dengan apa yang saya alami sekarang. Susah atau enak? Jadi bagi saya begini. Firman tetap firman, makanya tetap saya ajarin. Salah kalau saya tidak mengajarkan kebenaran. Tetapi bagaimana kebenaran ini akan diterima atau tidak diterima, itu terserah masing-masing. Tetapi saya akan tetap melakukan bagiannya saya. Karena firman katakan kita kan bahwa ketika kamu mengajar dapat mengajar dari orang lain dan kamu seharusnya berbagi segala sesuatu kepada orang yang ngajar sama kamu. Jadi sekarang saya berbagi dengan memberi kepada Andrew Wommack. Karena saya dapat pengajaran dari dia. Saya tahu diri. Saya makan sama dia, saya bayar dia juga. Emang kelihatannya kasar. Tapi memang itulah firmannya. Tetapi ketika kita memberi itu dengan satu sikap. Rela, sukacita, senang. Jadi memberi kemakmuran itu sifatnya adalah memberi. Jadi kemakmuran itu bukan untuk terima duit jadi makin kaya, bukan. Kekayaan kemakmuran yang Tuhan ada dalam firman ini. Lu mau jadi kaya? Lu mau diberkati? Beri. Berikan yang terutama untuk Tuhan. Utamakan Tuhan. Baru akan berlimpah. Lu gak memberi, gak mengutamakan Tuhan, ya udah hidup lu akan seperti itu terus. Inilah cara kerja kerajaan Allah. Dan seandainya di sini ada yang mengikutin, kamu akan diberkati. Dan kamu akan lihat di tahun-tahun selanjutnya, saya semakin diberkati atau tidak. You will see. Karena orang khotbah mesti ada fakta. Saya ngomongin itu dengan tujuan saya harus jadi teladan. Jadi saya cerita kepada anak saya dengan kejadian yang ada. Karena mereka laki-laki. Gitu loh ya. Kalau ngomong perempuan beda. Kenapa enggak? Karena mereka laki-laki, sikapnya sebagai laki-laki itu kayak apa? Lah kalau anak saya perempuan, ya beda lagi ngomongin perempuan tuh kayak gimana gitu. Dan menurut saya kan gak ngomong kayak begini-ginian. Kan maksudnya mental seorang laki-laki. Saya rasa saya gak ngomongin. Karena memang bukan dia. Mental laki-laki sama perempuan beda gitu loh. Beda lah apa yang saya ajarkan.
Nah, karena anak saya laki-laki, mereka harus tahu apa yang terjadi di dalam diri saya selama hidup saya dan apa yang terjadi di gereja. Supaya mereka bisa memilah, ini loh orang hidup kayak begini, karena dia melakukan ini begini, yang ini begini nih hasilnya. Tinggal kamu pilih yang mana. Jadi saya berharap sih ada orang-orang yang bisa mengikut kebenaran firman Tuhan ini. Dan kalian menjadi pengalami perubahan dan perubahan semakin diberkati. Sehingga tiap tahun nilai keuangan kamu semakin tinggi. Nilai uang 100.000 di mata kalian itu seperti apa? Sekarang, nanti, tahun depan, 2 tahun lagi, seperti apa? Apakah 100.000 itu dipandang sangat besar? Atau nanti kamu pandang itu kecil? Demikian selanjutnya. Hidup itu seperti apa? Jadi kemakmuran adalah Allah ingin seperti kita Abraham. Aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Itu prinsip utamanya. Amin. Dan untuk menjadi berkat, Tuhan katakan aku menyediakan benih. Dia sudah memberikan benih uang itu kepada kita. Untuk kita tabur. Jadi naburlah. Naburlah. Jangan pelit-pelit. Hidupmu gak akan mati gak bawa duit. Mati gak bawa duit. Jadi jadilah uang ini bisa nolong orang lain. Supaya engkau mati nanti ada orang yang merasa kehilangan. Karena gue pernah ditolong sama dia. Itulah cara Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dia butuh benih yang ditaburkan. Punyalah hati yang siap sedia. Ketika Tuhan bicara sama kita. Beri, tolong orang itu. Lakukan. Jangan berpikir, buat gue aja susah. Justru, ketika kita memberi orang yang susah, kebutuhan kita, Tuhan yang akan siapin. Berlimpah. Berlimpah. Karena itu cara kerjanya Tuhan. Saya berharap kita semua ngerti. Jadilah pelaku. Datang ke gereja, bukan hanya jadi pendengar. Bukan hanya cuman ngisi bangku kosong. Pulang, udah lupa. Renungin. Allah itu luar biasa. Makanya ketika kemarin dia datang, saya sangat bersyukur sekali. Saya bisa menyembah. Kita sama-sama bisa menyembah sampai Allah Bapa itu datang. Itu luar biasa banget. Berarti Allah itu sangat-sangat disenangin. Dari orang-orang yang datang saat itu cuman hanya sedikit. Tapi hatinya memang mau untuk menyembah Tuhan. Luar biasa. Itu kerinduan saya. Kenapa sih di Sabtu itu ada yang lagi? Karena rindu banget supaya Tuhan Allah itu hadir datang. Wah. Walaupun saya gak bisa melihat. Tapi bagi saya yang penting. Saya bisa nyenengin hati Allah. Benar, ikut Tuhan tuh enak. Melayani Tuhan tuh luar biasa enak. Untung
untungin kita, bukan nyusahin kita. Datang ke sini susah-susah, bukan. Untungin kita. Saya setia dari dulu sampai bertahan walaupun susah miskin saya tetap bertahan. Saya tetap bertahan. Karena saya harus berubah-berubah dulu pola pikir saya. Tapi saya tetap bertahan. Dan masih tetap ingin menyenangkan Allah. Saya sudah berikan hidup keluarga saya untuk Tuhan. Karena saya tahu. Ikut Tuhan itu untung. Bukan rugi. Amin. Oke ya, musik.